Imonef untuk pemulihan pelayanan kesehatan ibu anak KB dan gizi dari dampak pandemi COVID-19. Sebuah proposal untuk dikerjakan pada bulan Juli sampai Desember 2020 untuk Ditjen Kesmas Kementerian Kesehatan. Ada beberapa isi yang harus kita cermati. Yang pertama latar belakang, kedua mengenai diskusi proyek, ketiga tahapan kegiatan, keempat keluaran yang diharapkan, dan yang terakhir adalah bagaimana pentahapan atau mungkin waktu-waktunya ya waktu untuk kegiatan. Yang pertama latar belakang, seperti kita ketahui COVID-19 mempunyai dampak yang sangat besar pada ekonomi, sosial, dan juga tentunya kesehatan masyarakat. Ini sebuah pandemik yang sudah berjalan hampir 5 bulan dan tidak sepele akibatnya. Dan Presiden telah menetapkan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional ya, yang perlu kita cermati dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau kita lihat dalam model sebuah bencana seperti perkembangan pandemi COVID-19, kita akan memahami ada sebuah situasi yang bencana, kemudian bencana, tanggap darurat, dan sampai ke recovery. Nah, disinilah kita akan melihat ada suatu proses yang menunjukkan adanya kemungkinan ya, sebuah bencana ya, itu mengakibatkan semacam gangguan untuk kegiatan, misalnya untuk rumah sakit atau dinas kesehatan ataupun puskesmas, yang bisa mengurangi atau menurunkan efektivitas lembaga dan tentunya akan menurunkan berbagai indikator, termasuk mungkin SPM. Sehingga di sini kita harus bicara mengenai apa yang disebut sebagai pemulihan-pemulihan dalam model yang harus kita rencanakan untuk menghadapi masa depan yang kembali normal, tapi normal yang mungkin baru. Ya. Jadi kalau kita cermati, COVID-19 akan mempunyai dampak pada pembatasan akses dan mutu pelayanan KB, KIA, dan gizi, yang dimana akibat akhirnya itu bisa terjadi peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan anak, serta penurunan cakupan pelayanan KIA, KB, dan gizi. Dan ini juga akan mengenai 120 kabupaten kota lokus penurunan AGI dan AKB yang sudah ditetapkan pada tahun 2020 oleh Menteri Kesehatan. Nah ini, sehingga dari sinilah kita melihat bahwa ada kemungkinan terjadi dampak negatif, dan beberapa survei sudah menunjukkan dampak ini. Nah, tantangannya sampai saat ini belum ada data yang menyeluruh ya mengenai bagaimana dampak pandemik ke 120 lokus tadi. Sehingga perlu ada suatu kegiatan untuk analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA, KB, dan gizi, dan dipakai untuk menyusun rekomendasi kalau memang perlu ada kegiatan pemulihan. Nah, kegiatan ini dikembangkan bersama antara Kemenkes dengan UGM dan juga jaringan perguruan tinggi di beberapa provinsi, dibantu oleh mungkin Jalin yang akan melakukan kajian monitoring dan evaluasi. Dari sinilah kita masuk ke poin kedua, yaitu deskripsi project. Nama project ini adalah sebenarnya suatu pemulihan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB dari pengaruh pandemi COVID-19 dalam rangka monitoring dan evaluasi program KIA gizi KB di kabupaten kota. Tujuannya ini tentunya untuk memulihkan dampak negatif atau meningkatkan program KIA KB dan gizi di 120 kabupaten kota lokus akibat dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Dan ada tujuan yang di level nasional dan di level pemerintah atau di daerah. Sasarannya adalah Dinkes kabupaten kota dengan pimpinannya, dan juga provinsi dan staf, juga pemerintah pusat. Ya. Saya akan sedikit membahas mengenai tujuan kegiatan dari perspektif pusat dan daerah. Kalau dari pusat, ini merupakan sebuah kegiatan inovatif berupa Imonef yang mengandalkan pengumpulan data secara elektronik dan penyajian data digital berbasis peta untuk memberikan feedback, serta mendorong Dinas Kesehatan melakukan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan pemulihan ke pimpinan daerah dan pihak-pihak terkait.
Jadi ini sebuah model yang inovatif, ya, karena Monef pada saat pandemik ini susah dikerjakan ke 120 kabupaten kota secara tatap muka. Dan yang kedua, melakukan proses pembelajaran mengenai dampak COVID-19 terhadap pencapaian berbagai indikator program KIA, KB, dan gizi. Nah, proses ini dilakukan secara nasional untuk jadi bagian penting ya dalam proses penyusunan kebijakan dan pengalokasian sumber daya untuk pemulihan kegiatan, entah di tahun ini ataupun di tahun-tahun berikutnya. Dari pemerintah Dinas Kesehatan ini ada suatu perspektif yang menarik, ini suatu kegiatan diharapkan pemerintah daerah mempunyai gambaran dampak pandemik ini ya. Ya, ini gambaran dampak yang bisa negatif ya. Kemudian juga mengembangkan kegiatan pemulihan apabila memang dibutuhkan, ini poin kedua. Kemudian juga yang ketiga itu kajian dan rekomendasi strategi penyesuaian kegiatan serta advokasi kepada pemerintah daerah dalam rangka pemulihan. Nah, ini. Jadi kita tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Jadi kita tuh orang-orang kesehatan, jadi perlu betul dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, dan Dinas Kesehatan memberikan berbagai policy brief untuk tindakan-tindakan pemulihan. Nah, di sini kita juga akan membiasakan untuk dalam konteks pemulihan ataupun menyusun kebijakan mendatang, kemampuan untuk menulis policy brief ya. Jadi ringkasan untuk saran kebijakan yang tidak terlalu tebal, tapi efektif harapannya untuk perbaikan kebijakan. Kemudian juga yang kelima, pemerintah daerah tentunya melalui Dinas Kesehatan dengan dana POK dan dana APBD itu dapat melakukan usaha-usaha untuk pemulihan apabila ada pengaruh negatif pandemi COVID terhadap layanan KIA, KB, dan gizi. Kemudian dari perspektif Dinas Kesehatan Provinsi juga akan ada suatu aplikasi untuk Monef kegiatan yang ada di level kabupaten kota. Sasaran tadi seperti kita lihat bahwa memang ini adalah suatu kegiatan yang bukan penelitian, tapi di dalam kegiatan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi ini ada aspek penelitian yang disebut sebagai embedded research. Oleh karena itu memang riset yang dikerjakan itu dipergunakan untuk memperkuat sistem kesehatan yang terkena COVID-19 ya. Nah, karena itu riset akan dipakai untuk mencari data dan menganalisis dampak tadi ya. Ini suatu hasil riset yang nanti akan dipakai untuk bahan keputusan bagi para pelaku yang ada di lapangan. Sehingga sasarannya adalah tentunya ini bukan perorangan ya, jadi kelembagaan. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, pemerintah daerah, dan Kementerian Kesehatan. Indikator dan keluarnya itu ada indikator learning-nya berupa gambaran dampak pandemi COVID-19 ya. Kemudian ada analisis dan hasil kajian terhadap akses dan kualitas pelayanan KIA, KB, dan gizi ya. Ini yang biru itu learning proses. Kemudian adanya policy brief, dan yang merah ini adalah adanya tindakan lanjut ya, rekomendasi policy brief setelah identifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Nah, ini yang akan banyak dikerjakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Yang ketiga, dalam konteks development adalah pelaksanaan. Nah, ini yang jadi isu kunci ya, bahwa proses kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen-dokumen, tapi juga diharapkan ada kegiatan pemulihan yang real yang dijalankan. Tapi ini memang juga perlu dilaporkan untuk adanya monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan intervensinya ya. Oke, jadi indikator-indikator ini memang menunjukkan bahwa ada suatu proses dari learning sampai ke development yang dilihat dari berbagai nanti di sesi terakhir adalah output atau keluaran yang bisa kita lihat. Penerimaan manfaat tentunya yang paling utama adalah masyarakat ya. Tapi juga pengelola program, KIA, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota, pengelola KB, gizi, dan perguruan tinggi, dari profesi, Pemda, dan juga Direktorat Kesehatan Keluarga di Kementerian Kesehatan. Jadi banyak pihak yang menerima manfaat dari kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah tahapan kegiatan. Kita mulai dari fase penyusunan desain, kemudian pelatihan dan kegiatan. Fase penyusunan desain ini harapannya sudah selesai pada bulan Juli ini ya.
Jadi kita sudah mendekati masa-masa penyelesaian desain dan nanti dari video ini bisa dipakai untuk memperbaiki atau kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian ada fase pelatihan mulai bulan Agustus dan kita akan terus paralel kita lakukan dan kegiatan pelaksanaan yang mungkin akan selesai pada bulan November ataupun Desember. Oke, kita lihat satu persatu untuk persiapan dan pelatihan mengembangkan sistem pemulihan. Jadi desainnya kegiatan kita itu memang tersusun dari peta sistem data yang menjadi dashboard ya. Jadi kita menggunakan model digital dan ini juga dipakai untuk display, untuk rekomendasi dan diskusi yang disediakan untuk setiap kabupaten. Jadi di data tadi, peta sistem data tadi itu akan terbagi-bagi menjadi 120 kabupaten. Nah, juga dashboard untuk monitoring dan evaluasi tadi itu juga bisa kita pergunakan sampai 2 tahun ke depan atau lebih lama lagi ya. Dan tetap berbasis pada kabupaten kota. Ya. Dengan demikian, kalau kita lihat sistem ini juga akan berfungsi sebagai materi pembelajaran untuk semua pihak. Ya. Oke, jadi mohon dilihat bahwa sistem pemulihannya ini memang operasional di lapangan di 120 kabupaten kota, tapi kegiatannya itu bisa dimonitor atau diketahui melalui dashboard atau melalui web yang ada dan nanti kita bisa melihat demonya ya. Oke, kemudian pelatihan-pelatihan akan ada berbagai kelompok yang dilatih mulai dari pengumpul data dan pengumpul data adalah mereka para tenaga yang memang bertugas untuk data, bukan para peneliti ya. Kemudian juga kita akan ada berbagai modul untuk memahami penyakit COVID, leadership, penganggaran, susun program pemulihan melalui Imonef sampai ke perencanaan perubahan dan policy brief. Nah, berbagai modul itu akan kita sampaikan secara blended learning dan masuk dalam website ya, sehingga dapat diikuti secara live sesuai dengan jadwal dan istilahnya itu ya kalau misalnya ada yang online atau offline bisa dilakukan ya. Dan nanti akan juga ada kelompok-kelompok seperti kelompok pengelola data, kelompok dinas kesehatan, kelompok perguruan tinggi dan sebagainya. Pelaksananya, nah data sudah kita list dan itu sebagian besar adalah data yang sifatnya sekunder ya, yang memang ada dalam proses manajemen KIA yang terkait dengan fungsi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, sehingga sekali lagi ini bukan penelitian, jadi data itu akan diisikan di kabupaten oleh para petugas data. Nah, kecuali ada beberapa data kualitatif yang ini perlu kita semacam lihat situasinya. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat, sekali lagi sesuai dengan struktur data yang ada di lapangan dari Dinkes, rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dari bidan sampai klinik dokter praktek ini. Nah, prosesnya memang ini proses yang dari kabupaten kota ya. Ini bukan data perorangan tapi data kelembagaan yang sekali lagi yang ada di setiap kabupaten kota ya. Memang ada kemungkinan tidak lengkap ya atau mungkin tidak ada. Tidak apa, nanti kita akan melihat mana kabupaten kota yang lengkap, mana yang tidak lengkap. Dan mengapa tidak lengkap akan kita bisa bahas melalui apa yang kita sebut sebagai jaringan perguruan tinggi ya, Universitas A, B, C, D yang nanti akan membantu proses pengumpulan data sampai ke analisis kebijakan dan juga rekomendasinya. Ini gambaran alur pemrosesan data mulai dari penginput di lapangan, kemudian masuk ke database di UGM, dianalisis dan visualisasi dalam bentuk mapping, kemudian masuk ke dashboard ya dan akan dipakai untuk para pengguna. Jadi ini proses yang kita harapkan bisa lancar karena memang teknologinya sudah bagus, tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan data yang valid dan baik ya. Jadi kunci pada penginput sangat-sangat penting tadi, tidak bisa kita masuk ke database kalau inputnya itu buruk ya. Nah, ini jadi satu tantangan besar dalam model Imonef seperti ini. Kemudian di situ nanti kita akan masuk pada rekomendasi kebijakan di mana ada panduannya, juga bagaimana rencana aksi pemulihan berbasis pada analisis yang ada dengan tentunya sumber-sumber anggaran yang real ya. Jadi
Nah, ini kita akan masuk pada satu proses yang betul-betul nyata, bukan sesuatu yang sifatnya itu hanya di atas kertas. Ya. Kemudian keluaran yang diharapkan, kita mengharapkan ada berbagai kegiatan yang tertulis dalam berbagai dokumen, seperti ini. Yang pertama, tampilan data digital di web, yang kita harapkan user-friendly ya. Jadi dokumen-dokumen yang ada itu secara digital itu akan kelihatan di web. Kemudian dokumen mengenai analisis dampak COVID-19, dokumen mengenai analisis kebijakan, rencana pemulihan, kegiatan pemulihan, dan monitoring dan evaluasi. Sekali lagi mau dilihat bahwa semua keluaran tadi itu berbasis kabupaten kota, sehingga ada 120 set hasil yang nanti kita perlu kita lihat ya, memang banyak sekali ya. Tapi inilah memang esensi dari sebuah kegiatan yang memang basisnya ada di kabupaten kota. Kita harus melihat apa yang terjadi di sana. Terakhir, ini kurun waktu atau penjadwalan pencapaian keluaran. Nah, ini kita sudah mulai pada bulan Juli ini, harapannya desainnya sudah selesai bulan ini. Nanti kita mau masukan-masukan. Kemudian yang Agustus kita mulai proses pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan menggunakan jarak jauh, dan berbagai hal lainnya juga mengenai COVID, mengenai leadership, dan sebagainya. Nah, kami optimis ini bisa berjalan dengan catatan sekali lagi bahwa pengumpulan datanya harus betul-betul bagus, dan ini bukan sebuah penelitian, tapi sebuah proses manajemen dalam komponen monitoring dan evaluasi yang dikerjakan secara elektronik. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon betul mungkin diskusi kita nanti dengan teman-teman di perguruan tinggi, juga di Kemenkes, itu bisa kita lakukan untuk membuat atau menyempurnakan proposal ini supaya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.